Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Asro Salfi, nomor absen 15 dari 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi perusahaan jasa, khususnya pada materi jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan atau memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Ciri-ciri dari perusahaan jasa yaitu: pertama, tidak berwujud. Maksudnya, sifat jasa tidak memiliki wujud fisik nyata yang dapat dilihat atau diraba. Yang kedua yaitu tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan. Yang ketiga, berubah-ubah. Artinya, sifat jasa tidak dapat distandardisasikan karena tergantung pada faktor selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang keempat, tidak dapat disimpan. Artinya, jasa tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang. Contoh dari perusahaan jasa yaitu: A. Pada bidang transportasi. Contohnya perusahaan bus kota, taksi, dan angkutan kota atau desa. Yang B. Pada bidang reparasi dan pemeliharaan. Contohnya yaitu bengkel, cuci mobil, dan cleaning service. Yang C. Pada bidang komunikasi. Contohnya telepon, radio, dan TV, serta penerbitan surat kabar dan majalah. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Siklus akuntansi yang pertama ada tahap pencatatan. Pada tahap ini, semua bukti-bukti transaksi perusahaan dikumpulkan, kemudian dicatat pada jurnal umum. Bukti transaksi dibagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan ekstern. Contoh bukti transaksi intern yaitu memo, sedangkan contoh bukti transaksi ekstern yaitu faktur, nota, cek, kwitansi, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap kedua yaitu penggolongan. Pada tahap ini, jurnal umum yang telah dibuat tadi dipindahkan ke buku besar. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu pengikhtisaran. Pada tahap ini membuat neraca saldo dari buku besar, kemudian jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Selanjutnya, tahap keempat yaitu pelaporan. Pada tahap ini yaitu melaporkan keuangan, yaitu membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca. Setelah itu membuat jurnal penutup, dan yang terakhir, jurnal pembali. Akun-akun harus dikelompokkan sesuai dengan jenis dan karakteristiknya, agar mudah dibedakan. Setelah itu, akun perlu diberi kode untuk mempermudah proses pencatatan dan identifikasi. Contoh dari penggolongan akun yaitu, misal pada akun aset, dibagi menjadi tiga, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tetap tidak berwujud. Di sini saya mengambil contoh aset lancar dengan kode 10X. Angka 1 menunjukkan kelompok akun, yaitu aset. Angka 0 menunjukkan golongan akun, yaitu aset lancar. Jika golongan aset tetap, maka kodenya 1. Dan jika golongan aset tetap tidak berwujud, maka kodenya 2. Huruf X diisi angka jenis akun, bisa angka 1, 2, dan seterusnya, tergantung urutan dari jenis akun yang ditulis. Untuk kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan price, caranya juga sama seperti pada akun aset. Jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan mencatat semua transaksi keuangan di suatu perusahaan. Adapun fungsi jurnal umum yaitu yang pertama, fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi harus dicatat dalam jurnal. Yang kedua, fungsi historis. Jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi yang dilakukan sesuai urutan waktu terjadinya. Yang ketiga, fungsi analisis. Menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan sisi mana atau debit atau kredit. Bukti transaksi dianalisis terlebih dahulu. Yang keempat, fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum, termasuk perintah untuk mendebit dan mengkredit akun-akun pada jurnal. Yang kelima, fungsi informatif. Menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi. Sebelum membuat jurnal umum, sebaiknya kita mengetahui mekanisme debit dan kredit. Yang pertama ada akun aset. Ditulis pada sisi debit jika naik atau bertambah, dan ditulis pada sisi kredit jika berkurang atau turun.
Saldo normal dari akun aset yaitu debit. Yang kedua, akun kewajiban ditulis pada sisi kredit jika naik atau bertambah dan ditulis pada sisi debit jika berkurang atau turun. Saldo normal dari akun kewajiban yaitu kredit. Yang ketiga, akun ekuitas ditulis pada sisi kredit jika naik atau bertambah dan ditulis pada sisi debit jika berkurang atau turun. Saldo normal dari akun ekuitas yaitu kredit. Yang keempat, akun pendapatan ditulis pada sisi kredit jika naik atau bertambah dan ditulis pada sisi debit jika berkurang atau turun. Saldo normal dari akun pendapatan yaitu kredit. Yang kelima, akun beban ditulis pada sisi debit jika naik atau bertambah, sedangkan ditulis pada sisi kredit jika berkurang atau turun. Saldo normal dari akun beban yaitu debit. Yang keenam, akun prive ditulis pada sisi debit jika naik atau bertambah, sedangkan ditulis pada sisi kredit jika berkurang atau turun. Saldo normal dari akun prive yaitu debit. Bentuk jurnal umum yaitu ada 6 kolom, yaitu dengan keterangan sebagai berikut. A. Kolom tanggal untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. B. Kolom kode bukti pembukuan untuk mencatat nomor bukti transaksi. C. Kolom akun atau keterangan untuk mencatat deskripsi, akun, transaksi, serta keterangan singkat mengenai transaksi. D. Kolom ref atau referensi untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Yang E. Kolom debit untuk mencatat nilai transaksi. F. Kolom kredit untuk mencatat nilai transaksi. Dan yang G, nomor halaman, digunakan sebagai referensi pada buku besar. Selanjutnya kita masuk ke tahap langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Yang pertama, tulis nama perusahaan, judul, dan tanggal akhir bulan. Yang kedua, tulis nomor halaman pada pojok kanan atas tabel. Yang ketiga, catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. 4. Isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi. Yang kelima, pada kolom akun atau keterangan, dituliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Yang keenam, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Setelah semua transaksi selesai di jurnal, maka dijumlah ke bawah dan jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Jika tidak sama, berarti terjadi kesalahan hitung atau kesalahan yang lainnya, sehingga perlu dicek ulang terlebih dahulu. Dalam melakukan penjurnalan, kita harus memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan pada saat penjurnalan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu A. Akun debit diletakkan di atas kemudian yang dikredit. B. Akun yang dikredit diletakkan agak menjorok ke dalam baris, sekitar 3 digit atau lebih, sehingga dapat dilihat dengan jelas akun yang didebit dan yang dikredit. C. Peletakan angka sesuai dengan kolomnya dan jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah yang dikredit, atau bagiannya tidak diberi angka, berilah tanda strip. D. Dalam suatu kasus, bisa saja akun yang diletakkan di debit lebih dari 1, atau bisa 2 atau 3, dan sebaliknya, tetapi jumlah angka debit harus sama dengan jumlah yang dikredit. Buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari perkiraan atau akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Posting buku besar merupakan pemindahan bukuan atau posting, entry, atau ayat jurnal umum ke dalam buku besar. Peran buku besar dalam akuntansi yaitu tempat mencatat perubahan posisi keuangan, memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan, dan sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Bentuk buku besar yaitu sebagai berikut, dengan keterangan: kolom 1 diisi tanggal transaksi di jurnal umum, kolom 2 diisi asal angka diambil. Jurnal umum 1 berarti dari jurnal umum halaman 1. Kolom 3 diisi angka transaksi yang bersangkutan. Jika memang posisi di jurnal umum di debit. 4. Diisi angka transaksi yang bersangkutan. Jika memang posisi di jurnal umum di kredit. Yang kelima, diisi saldo angka dari kolom 3 atau merupakan selisih jumlah debit dengan kredit besar mana. Jika besar debit, maka letakkan di debit sebesar selisih. Yang keenam, diisi saldo angka dari kolom 4 atau merupakan selisih jumlah debit dengan kredit besar mana.
Jika besar kredit, maka letakkan di kredit sebesar selisih. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam posting buku besar, yaitu 1. Siapkan buku besar yang diperlukan. Ingat, tiap satu akun dibuatkan satu buku besar, tetapi harus diperhatikan bahwa untuk akun yang sama, cukup dibutuhkan satu buku. Misal, di jurnal umum terdapat 3 transaksi kas, maka cukup dibuatkan satu buku besar kas. Yang kedua, setiap buku besar harus ditulis kode akunnya. Misal kas kodenya 111 dan sebagainya, tergantung perusahaan. Yang ketiga, pindahkan jumlah setiap transaksi dalam jurnal ke buku besar masing-masing di tempat, atau debit atau kredit yang sesuai. Yang keempat, tuliskanlah dalam kolom ref buku besar jurnal 1 atau JUXX atau merupakan asal angka yang dipindahkan dari jurnal umum. Jurnal umum 1 artinya angka dari jurnal umum halaman 1. Yang kelima, tuliskan nomor kode buku besar akun yang bersangkutan di kolom ref atau referensi jurnal umum. Misalnya, kode akun buku besar kas adalah 111, maka dalam jurnal umum kolom ref, transaksi yang bersangkutan ditulis 111. 6. Dalam posting harus dilakukan secara urut dari transaksi pertama diselesaikan dulu dan diikuti transaksi berikutnya. Jangan meloncat-loncat karena akan terjadi kelewatan. Neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi akun-akun yang mempunyai saldo di buku besar. Dalam neraca saldo yang dimasukkan hanya akun yang mempunyai sisa atau saldo akhir saja dan berurutan dari nomor kode akun terkecil. Neraca saldo disusun dengan tujuan menguji kesamaan jumlah debit dengan jumlah kredit dalam buku besar dan juga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Bentuk neraca saldo yaitu sebagai berikut. Setelah mengetahui bentuk neraca saldo, kita juga harus tahu cara menyusun neraca saldo. Cara menyusunnya yaitu A. Lajur nomor akun diisi dengan nomor-nomor akun yang dicatat saldonya. B. Lajur nama akun diisi dengan nama-nama akun yang terjadi pada periode tersebut. C. Lajur debit dan kredit diisi dengan saldo-saldo akun. D. Jumlahkan kolom debit dan juga kolom kredit. Menguji kebenaran pencatatan transaksi ke buku besar melalui neraca saldo. Salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah menguji kebenaran pencatatan dan pemindah bukuan transaksi ke buku besar. Adapun ketidakseimbangan jumlah neraca saldo mungkin diakibatkan oleh kesalahan sebagai berikut. Pertama, kesalahan menyiapkan neraca saldo yang terdiri atas A. Kesalahan menjumlahkan saldo pada kolom neraca saldo. B. Kesalahan mencatat angka ke neraca saldo. C. Saldo debit pada buku besar ditulis sebagai saldo kredit di neraca saldo dan sebaliknya. 2. Kesalahan yang terdapat di buku besar, yaitu A. Kesalahan perhitungan saldo. B. Kesalahan pemindah bukuan atau transaksi dicatat ke akun yang salah. 3. Kesalahan mencatat transaksi di buku besar, antara lain A. Kesalahan mencatat jumlah saldo. B. Kesalahan penempatan saldo seperti saldo debit menjadi saldo kredit atau sebaliknya. Cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo. Kesalahan-kesalahan dalam proses pencatatan dapat ditemukan antara lain melalui prosedur audit dan pemeriksaan neraca saldo. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menemukan kesalahan dalam neraca saldo yaitu: pertama, periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan menjumlahkan ulang sisi debit dan kredit. 2. Periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkannya terhadap saldo buku besar. 3. Cocokkan kembali jumlah saldo di buku besar dengan sumber pencatatan, yaitu jurnal umum. 4. Teliti kembali kebenaran pencatatan transaksi pada jurnal. Selanjutnya kita juga harus mengoreksi kesalahan dengan cara seperti pada tabel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.